juga untuk guru juga ada kebebasan dalam mengembangkan ilmunya, kemudian menerapkan ke anak-anak juga ada kebebasan, sehingga betul-betul merdeka, tidak ada lagi KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi Sobat Pendidikan semua di episode yang kedua dari program acara podcast Sobat Pendidikan Long Life Education. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke rumah Bapak Harjito. Beliau adalah guru di SMP Negeri Wonoayu. Matur nuwun nggih Pak Harjito nggih sudah menerima kami. Sehat Pak Harjito? Alhamdulillah sehat. Pak Agus bagaimana? Alhamdulillah sehat juga sehat. Pak Harjito. Nah, ini mudah-mudahan sobat pendidikan semuanya ini bisa mendapatkan sesuatu yang menginspirasi gitu loh Pak Harjito. Dengan pengalaman Bapak selama bertahun-tahun menjadi seorang guru. Langsung mawon nggih Pak. Ya, gini nih Pak Harjito. Kalau boleh tahu, kenapa dulu Pak Harjito itu ketika masih muda bercita-cita atau bisa menjadi seorang guru seperti sekarang? Oh iya, gini Pak Agus. Dulu saya ketika setelah SMA itu tidak langsung sekolah Pak Agus. Saya bekerja dulu. Setelah bekerja beberapa tahun, kemudian baru kuliah. Kuliah pun sambil bekerja. Saya bekerja itu kuliahnya mengambil jurusan ekonomi Pak Agus. Saya tidak punya cita-cita sedikit pun jadi guru. Jadi saya bekerja terus sambil sekolah. Ketika lulus saya menjadi pedagang kaki lima di Surabaya. Masya Allah. Pedagang kaki lima itu itu saya lakukan setiap hari Minggu, Sabtu dan Minggu Pak Agus, karena saya harus mengajar di 2 SMEA di Surabaya dan 2 SMA. Sambil kuliah Pak? Sudah lulus sudah lulus. Kalau kuliah sambil bekerja di perusahaan. Kemudian setelah itu saya ingin mengembangkan usaha dari pedagang kaki lima, kemudian saya ingin mengembangkan usaha. Paling tidak saya punya industri sendiri. Beberapa kali saya coba Pak Agus mendirikan usaha, tetapi rupanya Allah tidak mengizinkan. Saya harus menjadi guru. Dari situ kemudian saya menjadi guru Pak Agus di 2 SMEA, 2 SMA. Kemudian saya pikir-pikir gaji saya mengajar di 4 sekolah itu 1 bulan Pak Gus sama dengan saya berdagang 1 hari. Oleh karena itu saya ingin sekali mendirikan usaha. Kalau saya menjadi guru, saya mesti tidak akan sukses. Saya ingin mendirikan perusahaan-perusahaan kecil-kecil. Beberapa kali saya coba ternyata tidak berhasil ya. Akhirnya saya kembali lagi menjadi guru. Pertama kali setelah saya keluar jadi guru, awalnya kan keluar dulu Pak Gus ya, keluar dulu jadi guru, kemudian saya buka usaha kecil. Itu pun saya awali dari jualan kopi, kemudian jualan mie. Ternyata dalam perjalanan terus tidak bertambah besar tapi tambah kecil. Nah, saya sebenarnya punya keahlian, Pak Gus, punya keahlian di bidang ngelas, perbengkelan saya punya keahlian di bidang perbengkelan. Otomotif ngoten. Bukan, di mesin-mesin, bukan mesin otomotif, tapi mesin-mesin industri. Karena kebetulan saya 3 tahun ikut orang Jerman itu ya bekerja di mesin kayu. Jadi saya mau pasang molding, memperbaiki molding itu bisa. Kemudian setelah itu saya keluar menikah Pak Gus. Setelah menikah, kemudian saya mulai mengajar lagi menjadi guru. Setelah beberapa tahun, kemudian jadi guru cuma ya dikatakan cukup tidak cukup Pak Gus ya. Sambil jadi guru itu saya pernah punya usaha ternak bebek.
Kemudian karena lokasinya tidak memungkinkan, kemudian saya hentikan. Nah, dari guru awal jadi guru, kemudian saya mulai mencintai pekerjaan guru itu. Akhirnya lama-lama saya suka di guru, saya tidak bekerja di bidang yang lain, saya fokus ke guru itu. Sampai hari ini, Pak. Ya. Sangat inspiratif sekali itu, Pak. Kalau boleh tahu pengalaman bekerja yang tadi dengan orang Jerman bagaimana itu, Pak? Saya ketika itu saya bekerja di Jakarta. Nah, di sana saya mencari pekerjaan, ketemu dengan orang Jerman, diajak, saya ditanya, kamu punya keahlian apa? Saya bisa ngelas, saya bisa sedikit, ketika itu bubut, Pak Agus, mesin bubut, saya bisa sedikit bubut. Loh, dari mana kamu bisa? Kamu kan baru lulus SMA. Oh, itu diajari orang tua saya. Nah, kebetulan orang tua saya kan bekerja di bengkel. Kemudian di sana diterima, kemudian diajak bekerja di situ. Nah, di sana sambil diajari, ini caranya begini. Akhirnya saya punya keahlian khusus itu. Kemudian di sana orang Jerman habis kontraknya di sana, kemudian kembali ke Jerman, saya kembali ke Surabaya. Bekerja di bengkel Surabaya, di Tandes itu. Di Tandes, ya. Kembali ke sekolah ya, Pak. Kalau boleh tahu perjalanan karir Pak Harjito di sekolah-sekolah mulai awal mengajar sampai sekarang, sekolah mana saja, Pak? Kalau dulu di Surabaya itu sudah saya lepaskan ya. Nah, mulai yang terus tidak terputus itu di SMP Raden Rahmat Balongbendo. Ya, kemudian di SMA Raden Rahmat Balongbendo. Kemudian yang terakhir ini di SMA Negeri 2 Wonoayu. SMP 2 Wonoayu, ya, bukan SMA ya, tapi SMP Negeri 2 Wonoayu. Terus kalau pernah saya dengar cerita dari teman-teman itu dulu yang Raden Rahmat ketika awal merintis Pak Harjito mulai di sana. Itu bagaimana itu, Pak? Kok bisa punya semangat untuk mengembangkan suatu sekolah gitu? Ya, sekolah itu kan awalnya kecil ya. Kalau kecil itu dibenahi sedikit demi sedikit kan bisa besar. Akhirnya di SMP itu kan tidak punya SMA, terus mendirikan SMA. Awalnya di SMA itu kalau tidak salah tahun 2002. Dari 2002 kemudian berkembang. Karena saya harus pindah sekolah, maka saya harus tinggalkan SMP dan SMA di sana. Ketika pindah jadi PNS nih? Iya, ketika pindah jadi PNS itu saya tinggalkan di sana. Iya, tapi di sana sudah ajik lah istilahnya ya, Pak, sudah mantap gitu ya sekolahnya. Sebenarnya bagus SMP, SMA Raden Rahmat itu bagus sekali. Mulai programnya, kalau sekolahnya ya untuk anak yatim itu separuh, semuanya separuh. Ada yang gratis itu. Bagus sebenarnya kalau di SMP SMA Raden Rahmat itu. Sekarang kita kembali ke masa sekarang, Pak G. Sekarang kan ada penerapan kurikulum sekolah penggerak ini, Pak. Di mana kurikulum sekolah penggerak itu insya Allah nanti rencananya menjadi prototipe ya, Pak ya. Prototipe kurikulum yang baru tahun 2024 itu ya. Ya, kurikulum Merdeka. Nah, penerapannya bagaimana, Pak, di SMP 2 Wonoayu ini? Ini kebetulan SMP 2 Wonoayu itu kan terpilih sebagai sekolah penggerak. Nah, kebetulan di sana juga ada komite pembelajar, termasuk saya juga masuk di dalamnya. Untuk sekolah penggerak itu betul-betul Pak Agus memberikan keleluasaan kepada murid untuk mengembangkan ilmunya, mengembangkan karirnya, mengembangkan profesinya. Juga untuk guru juga ada kebebasan dalam mengembangkan ilmunya, kemudian menerapkan ke anak-anak juga ada kebebasan, sehingga betul-betul merdeka. Tidak ada lagi KKM, Pak Gus. Terus nilainya bagaimana itu, Pak? Nilainya itu fokusnya pada karakter. Jadi di situ ada karakter, namanya karakter Pancasila, profil pelajar Pancasila. Itu penilaian yang di sana. Tetapi yang dinilai bukan semuanya dari pengetahuannya, tapi prosesnya, Pak. Prosesnya sampai hasil akhir itu bagaimana. Dari penilaiannya itu sampai prosesnya.
Oke, jadi mungkin sobat pendidikan semua ada jargon yang mengatakan bahwa nikmati prosesnya. Iya, prosesnya. Hasil insya Allah tidak akan mengecewakan. Iya. Ya. Kalau di Bagus sekali. PSP kan untuk materi-materi pembelajaran gurunya sendiri yang memilih, bukan dipilihkan. Kalau K13 kan ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 harus sekarang, ini. Kalau sekarang tidak, tergantung pada gurunya. Jadi sudah ada CP ya, CP itu capaian pembelajaran, kemudian sudah diberikan oleh pemerintah, kita tinggal milih. Enaknya di kelas 7 itu kita ajar yang mana, kelas 8 yang mana, kelas 9 yang mana. Gitu. Sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kemampuan siswanya. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan dari sekolah penggerak semua bisa mengimplementasikan hasil dari PSP-nya dengan baik ya. Oke, tahun depan mungkin insya Allah Sidoarjo semuanya mengikuti program sekolah merdeka. Super. Kurikulum merdeka ini mungkin Sidoarjo untuk kedepannya, tahun depan mungkin insya Allah begitu. Karena ini mulai ada pengimbasan ke sekolah-sekolah negeri. Insya Allah setelah sekolah negeri nanti baru ke sekolah-sekolah swasta. Jadi semuanya nanti ada pengimbasan. Ya, untuk murid-murid semua ya, generasi zaman now siap-siap nanti dengan kurikulum ini, insya Allah nanti kegiatan pembelajarannya akan lebih enak ya. Lebih enak ya. Lebih mantap nanti. Mantap ya. Terus kesibukan Pak Harjito selain mengajar nopo Pak? Selama ini setelah mengajar biasanya ya nanam sayur, biasanya sayur di situ di depan rumah itu sawi ada, berkebun lah, ya banyak berkebun, kemudian ada ikan kolam sedikit itu ya untuk kesibukan sehari-hari. Iya. Wah, inspiratif sekali. Nah, kemudian gini mungkin Pak Harjito ada pesan kepada guru-guru muda yang baru merintis karir menjadi guru atau adik-adik mahasiswa yang mau jadi guru, bagaimana agar bisa semangat sampai seusia Bapak ini. Untuk guru-guru muda yang baru merintis karirnya, tetap semangat, nikmati menjadi guru. Terapkan sesuai dengan ilmu yang dimiliki, kemudian mengalir sajalah, tetap mengalir saja, tetapi jangan lupa tetap jujur dan tidak berambisi, sehingga kita nanti bisa enjoy menjadi guru. Itu ya. Iya. Mungkin ada pesan ke murid-murid Pak Harjito, murid-murid yang sekarang atau yang sudah jadi alumni barangkali menonton program ini. Ya, anak-anak yang sudah lulus tetap menerapkan kejujuran ya. Kejujuran itu penting sekali. Bagaimanapun bekerja dengan jujur kita lebih enjoy, lebih semangat, tidak terbebani. Untuk murid-murid yang masih di bangku sekolah, tolong semangat belajarnya ditingkatkan. Jauhi narkoba. Ya, jauhi merokok sebenarnya ya. Merokok, minuman keras, narkoba itu sangat berbahaya untuk ke depan kita. Jadi untuk kita ke depan nanti anak-anak biar terbebas dari narkoba, dari minuman keras, sehingga kita nanti sehat ya, sangat sehat. Apa yang kita inginkan insya Allah dapat terlaksana. Amin ya. Baik sobat pendidikan semuanya, agar program acara ini bisa terus berlanjut ke episode-episode selanjutnya, mohon di like, share, dan subscribe channel ini ya. Nah, mungkin terakhir nggih Pak Harjito mungkin harapan Pak Harjito nih untuk pendidikan Indonesia pada umumnya dan pendidikan di Sidoarjo pada khususnya ke depannya ini bagaimana harapan Bapak? Untuk pendidikan Indonesia, untuk kurikulum ya, pendidikan Indonesia itu kunci pokoknya itu kurikulum. Jadi kurikulum itu sebaiknya dibuat sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau misalnya di daerah pertanian, maka untuk lingkungan pertanian lebih diutamakan. Kalau untuk di lingkungan nelayan misalnya
di lingkungan nelayan kurikulumnya untuk ke kelautan lebih ditingkatkan gitu Pak Agus. Oh, ngoten ya sesuai karakternya. Kalau untuk di Sidoarjo ini insya Allah sudah baik. Untuk tahun depan insya Allah bisa semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Amin. Tetapi di Sidoarjo ini kan banyak hambatan mungkin Pak Agus untuk siswanya. Siswanya itu banyak sekali warung-warung kopi Pak Agus. Nah, warung kopi itu biasanya anak-anak cangkruk di situ lupa waktu, pulangnya sampai malam. Kemudian pergaulannya tidak jelas dengan siapa tidak jelas. Nah, untuk anak-anak di Sidoarjo kurangi ke warung kopi. Iya, tetap tugas utamanya belajar ya. Tugas utamanya belajar, semangat belajar. Semangat belajar. Oke, terima kasih Pak Harjito. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini mungkin bisa menginspirasi para sobat pendidikan semuanya. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya di podcast Sobat Pendidikan Long Life Education. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembar yang telah kau tulis dengan tinta peluhmu menjadi rangkaian bait dalam untayan